Yang penting ada pertumbuhan, yang penting ada growth. Bahwa growth itu dikuasai 1% nggak apa-apa, biar yang kaya raya 1% nanti lama-lama akan menetes ke bawah. Itu namanya trickle down economics. Ekonomi menetes. Mitos tentang Pak Prabowo yang selalu didengung-dengungkan adalah Prabowo cinta Indonesia dan paling nasionalis di antara Pak Ganjar atau Pak Anies. Lihat aja itu di debat. Lihat aja itu bagaimana dia selalu mengulang-ulang kata itu. Nah, faktanya nih. Nah, jadi untuk melihat mitos kan kita harus bandingkan dengan fakta. Kita harus mencoba membongkar itu. Pertama adalah Prabowo itu adalah seorang perwira tentara lulusan Akmil yang kemudian bisa moncer karirnya di militer. Itu tidak bisa dilepaskan dari peran mertuanya. Gitu. Jadi apakah betul-betul itu karena dianya yang itu ataukah itu lagi-lagi karena ada orang dalam? Itu kita bisa mempertanyakan. Lalu faktanya lagi, setelah 98 di tengah huru hara itu, di tengah ketika dia sudah jelas-jelas menculik, melakukan penculikan, tapi kemudian diakui sendiri, tapi tidak ada proses hukum. Sampai sekarang nggak ada proses hukum, hanya proses di etik militer kan. Setelah itu apa yang terjadi? Dia kabur kan ke Yordania. Kabur berarti ya. Lanjut Mbak. Lanjut. Masa healing? Zaman sekarang healing lah. Lanjut. Nah, itu kan sebenarnya juga pertanyaan besar tentang apa itu makna cinta tanah air dan seorang nasionalis sejatinya Pak Prabowo. Lalu setelah healingnya selesai, ketika Indonesia sudah dengan berdarah-darah berhasil membangun demokrasi, reformasi, presidennya dari Habibie, Gus Dur, Bu Mega, beliau kembalinya mau ngapain? Bikin partai lalu nyalon presiden. Nah, jadi sebenarnya di mana sisi cinta tanah air dan nasionalismenya, bukti-bukti seperti apa yang harus kita percaya tentang itu gitu ketika yang kita lihat berkebalikan dengan itu. Nah, itu satu ya, mitos Prabowo cinta tanah air dan nasionalis. Lalu yang kedua, mitos tentang keberhasilannya di Kementerian Pertahanan. Gitu. Nah, ini kalau nanti memang bukti data lain bisa dibuktikan silahkan, tapi jangan ajak kita untuk duduk berdua, takut bro. Ngopi-ngopi bro. Kan gitu kan, dia selalu nanti duduk berdua aja gitu, nggak paparkan aja ke publik kalau memang punya data yang ini. Tapi kan kita tahu bahwa budget Kementerian Pertahanan itu terus naik. Jadi apa yang dibilang kemarin kan dibilangnya kan selalu dikurangin karena COVID, kita nggak bisa melakukan karena Menteri Keuangan, dia nyalain Menteri Keuangan. Tapi faktanya kalau lihat data itu angkanya naik gitu. Bahkan ada utang gitu. Nah, lalu kemudian dipersoalkan soal pembelian pesawat alutsista dengan segala macam penjelasan, tapi kita justru mempertanyakan itu. Lalu kemudian program food estate-nya itu, food estate yang memang sebenarnya juga kita bertanya-tanya kenapa itu dilakukan oleh Kementerian Pertahanan ya, gitu. Itu lalu kemudian hasilnya mana gitu? Apakah betul yang dikatakan bahwa itu mengatasi kekurangan pangan dan sebagainya, kan malah katanya gagal kan. Jadi mitos soal keberhasilan Pak Prabowo sebagai seorang Menhan itu juga sudah nggak bisa lagi. Kapitalisme neoliberal, kapitalisme laissez-faire. Filosofi itu mengajarkan greed is good, keserakahan adalah baik. Itu ajaran mereka. Yang penting ada pertumbuhan, yang penting ada growth. Bahwa growth itu dikuasai 1% nggak apa-apa, biar yang kaya raya 1% nanti lama-lama akan menetes ke bawah. Itu namanya trickle down economics.
ekonomi menetes ke bawah. Jadi kamu yang miskin di bawah ini, nggak apa-apa miskin ya, kamu tunggu aja tetesan ke bawah. Masalahnya netesnya itu begitu sampai di bawah, kita semua sudah mati. Dan ternyata tokoh-tokoh dari barat tempatnya paham ini berkembang, ya, ekonomi kapitalisme laissez-faire berkembangnya di barat. Ternyata tokoh-tokoh barat sendiri sudah menyadari, mereka sudah kapok dan mereka katakan bahwa tidak bisa. Ini Hillary Clinton loh, ya, dia sudah mengatakan kita bangsa Amerika tidak bisa lagi menjalankan kebijakan ekonomi yang gagal. Sudah waktunya teori menetes ke bawah dikubur dalam-dalam. Ini di tokoh Amerika. Saya lagi nunggu kapan ada ahli ekonomi terkenal dari Indonesia yang berani mengatakan